Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuli Dewi Lestari dengan NPM 1022145 dengan rekan saya yang bernama Leilani Anindya Indrasari dengan NPM 10221118. Kami mahasiswa STEMBI Bandung Business School. Mau mewawancara salah satu pengusaha yang menginspirasi kami. Beliau adalah Ibu Anissa Nuraini, pengusaha kerajinan tangan. Mari kita simak, perhatikan wawancaranya. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Punya tugas nih buat wawancara pengusaha. Kebetulan kan aku kenal Teteh, jadi aku mau gimana mau usaha yang dibuat sekarang. Silakan. Gitu. Yang pertama, nama perusahaan yang Teteh buat ini apa? Nama usahanya namanya Naturaka. Terus perusahaan itu dibuat di bidang apa sih? Jadi Naturaka itu bidangnya itu sebenarnya kerajinan tangan. Nah di sini lebih ke menjual bahan kerajinan tangan, juga menjual produk jadinya dan menjual jasa khususnya. Jadi ada perdagangannya, ada penjualan jasa. Gitu. Nah kalau misalkan nih ada yang nanya alamat perusahaan itu ada di mana sih? Alamatnya Jalan Cipageran nomor 65 Cimahi. Ya. Terus usaha ini tuh udah berdiri dari kapan? Mulainya dirintisnya dari kapan? Oke. Usaha ini tuh mulainya dari tahun 2008. Sebenarnya saya mulainya awalnya dari hobi, senang bikin-bikin waktu 2007 ya. Cuman pas 2008 kenapa nggak diseriusin aja dan mulailah merintis Natura Craft. Awalnya sih dari jualan barang jadi, tapi lama-lama berkembang ke menjual bahan sama ngajarin juga khususnya gitu. Nah, kebanyakan hewan sekarang ada berapa orang di usaha ini? Iya, kalau yang karyawan tetapnya ada 2 orang, satu admin CS untuk melayani konsumen, satu lagi admin sosial media. Sebenarnya kalau sama saya termasuk 3 orang ya, saya lebih ke ngajar sama bagian kreatifnya. Gitu. Nah, ini usahanya itu usaha sendiri atau ada kerjasama? Ini usahanya sendiri. Ya. Terus, kenapa lu tertarik sama usaha ini? Awalnya kalau tertariknya kenapa karena bidangnya saya sukain gitu ya. Jadi awalnya kan memang karena hobi, bukan karena tuntutan pekerjaan atau gimana. Jadi awalnya hobi sama bikin-bikin, ternyata orang lain ada yang minat juga, ya kenapa enggak sekalian dibisnisin gitu. Jadi ya sampai sekarang jadi bisnis deh gitu. Baik, kalau boleh tahu berapa modal awalnya untuk merintis perusahaan ini? Kalau modal awal banget yang paling pertama itu sekitar 500.000 lah ya, itu untuk membeli bahan kerajinan tangan. Dulu saya bikinnya tas pandan, jadi untuk beli tas pandannya, beli motif tisunya, begitu beli kuas, beli lemnya, kurang lebih 500.000. Nah, terus langkah apa yang dilakukan untuk bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi Teh? Tentunya untuk menarik pelanggan lebih banyak kita berpromosi ya, karena yang namanya bisnis orang nggak akan tahu kalau kita nggak promosiin. Jadi yang dilakukan itu kita promosi, salah satunya di sosial media, dan itu memang yang utama yang kita lakukan tuh di sosial media, karena ya di sanalah konsumen kita ngumpulnya gitu. Nah, kalau boleh tahu berapa nih harga dari kerajinan Teteh tuh? Kalau untuk produk jadi sebenarnya mulai dari 50.000 ada sampai yang kita pernah jual itu 2,5 juta. Jadi range-nya banyak karena beragam ya, mulai dari yang simpel-simpel sampai yang rumit pengerjaannya itu kita ada juga. Nah, kalau berapa kira-kira omset yang Teteh dapat dari kerajinan ini? Kalau untuk saat ini di angka sekitar 50-an juta per bulan. Gitu. Terus apa yang menjadi ciri khas produk ini Teh dari produk yang lain? Kalau yang menjadi ciri khas produk-produk yang di Natura Craft itu dia memang dikerjakannya dengan metode seni decoupage. Ini seperti ini nih ya. Ini kita menempelkan tisu di atas berbagai media, salah satunya di toples. Terus ciri khas lainnya yaitu seni yang ini nih ya. Ini namanya seni sculpture painting. Ini bahannya itu unik banget, dia kayak dari semen tapi kita ngimpor dari Rusia sih ya. Dan metodenya juga emang masih agak baru ya di dunia seni, jadi belum banyak orang yang bisa bikin sebetulnya. Terus apa aja sih kendala yang Teteh hadapi selama berproses perusahaan? Banyak. Kalau kendala mulai dari SDM ya pasti ya, menemukan
perjuangan untuk membersamai kita di perusahaan ini. Udah gitu juga kendala dari regulasi pemerintah, misal kita kan kebanyakan impor ya bahan-bahan ini. Kadang pas impor itu ada regulasi yang selalu berubah atau kadang-kadang memang kita juga belum bisa ikuti gitu. Jadi kalau yang itu eksternal ya kalau yang internal sendiri tadi yang karyawan, terus masalah pasti sih ya penjualan ya biasanya. Ya kembali lagi nanti kita harus promosi lebih baik lagi. Terus motivasi apa sih atau tips apa saja sehingga usahanya dapat eksis bahkan maju sampai sekarang ini? Tipsnya harus konsisten dan persisten. Konsisten itu berarti kita selalu posting misalnya kalau dalam hal promosi, dan juga konsisten selalu berinovasi. Nggak bisa cuma sekali nemuin formula formula penjualan atau formula produk tuh cuma sekali udah itu nggak bisa, harus terus dilakukan gitu. Jadi jangan berhenti untuk konsisten berinovasi dan persisten itu ketika ada kesulitan datang emang sih kita pasti sedih gitu ya, bete, tapi ya seberapa besar keinginan atau dan seberapa banyak kita bangkit lagi ya itu yang menjadikan kita sukses sampai hari ini gitu. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Teh, apakah bisa bagi tipsnya untuk para calon pengusaha apa aja sih yang harus dilakukan supaya usaha itu terus maju dan terus berinovasi? Tipsnya yang pertama, kalau teman-teman mau mulai usaha, pertama mulai dari apa yang dibutuhkan orang. Kadang kita kalau mulai bisnis itu mulainya dari kita senangnya bikin ini, bikin itu, bikin deh gitu. Belum tentu orang butuh, nah harus dibarengi juga. Walaupun saya senang nih awalnya senang, tapi ketika melihat ada kebutuhan di masyarakat tentang seni ini, baru deh saya bergerak untuk jualan. Jadi apapun nanti teman-teman bidangnya untuk berusaha, lihat dulu deh di orang tuh butuhnya produk apa, seperti apa yang mereka butuhkan, baru deh kita jual. Nah, itu lebih gampang nantinya jual. Gitu. Terima kasih Teh. Okay. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terus menginspirasi pengusaha-pengusaha yang lain. Siap. Makasih juga ya.